Baik, kita mulai saja ya. Pertemuan hari ini sudah bergabung 7 orang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjutkan ya. Hari ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan ke-15. Nah, hari Kamis malam kita akan selenggarakan UAS ya. Kalian sibuk dengan kegiatan PKKMB. Kita selesaikan ya perkuliahan ini. Mudah-mudahan nanti di UAS kalian mendapatkan nilai yang terbaik ya, supaya tidak mengambil yang ketiga kalinya ya. Kita lanjutkan materi terakhir ya. Bentar ini. Ini apakah sudah tampil ini? Slide Bapak share. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang integral tak wajar ya. Oke, apa itu integral tak wajar? Atau istilah lainnya itu improper integral ya. Nah, biasanya yang kita hadapi ya integral yang memang batas pengintegralnya berhingga. Ya. Jadi integral fx dx ya dari A sampai dengan B. Nah, dalam pertemuan ini kita dihadapkan pada kasus di mana batas pengintegralnya itu ada yang bentuknya tahingga gitu ya. Jenis-jenis integral tak wajar itu yang batas integralnya tak hingga gitu ya. Nah, ini misalkan contoh-contohnya di sini integral 1/1 plus x kuadrat dx dari 0 sampai dengan tak hingga. Biasanya kan kita dihadapkan kasus di mana batasnya itu berhingga. Jadi 0 sampai 10 misalkan, 0 sampai 100, tapi di sini batas atasnya itu dia sampai tak hingga. Kemudian contoh yang lainnya di sini integral x dikalikan pangkat negatif x kuadrat dx dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 1. Ya, dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 1. Kemudian contoh yang ketiga, di sini integral x kuadrat dikalikan pangkat negatif x kuadrat dx. Nah, di sini batas-batasnya itu tahingga ya. Jadi negatif tahingga sampai dengan tahingga. Nah, ini 3 jenis permasalahan atau soal yang ada dalam integral tak wajar ya. Nah, ini disebut improper integrals ya dengan infinite limits ya. Dengan batas tahingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini untuk one infinite limit ya. Untuk one infinite limit, di sini integral fx dx
dari negatif tahingga sampai dengan B, kita buat limit. Limit, ya, limit integral fx dx dari A sampai B. Nah, A-nya itu dia mendekati negatif tahingga. Jadi batasnya itu kita gantikan dengan sebuah bilangan A. Ya. Kemudian sini negatif tahingga adalah bukan sebuah bilangan ya. Jadi A mendekati negatif tahingga. Oke. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, di sini integral fx dx dari A sampai dengan tahingga. Nah, ini batas atasnya adalah bentuk tahingga. Kemudian kita gantikan bentuk tahingga ini dengan B ya, sehingga bentuknya menjadi limit integral fx dx dari A sampai B. B-nya itu dia mendekati tahingga. Nah, nanti kita selesaikan ya integralnya seperti biasa, kemudian baru kita cari limitnya. Jadi di sini gabungan dua konsep ya antara integral dan juga limit. Yang pertama kalian selesaikan dulu integralnya, kemudian setelah itu baru selesaikan limitnya, gitu ya. Nah ini misalkan diberikan contoh integral x dikalikan pangkat negatif x kuadrat dx dari 4 sampai dengan tahingga. Ya. Kita coba ya selesaikan dengan menggunakan definisi yang ini. Definisi yang kedua. Ya. Jadi kita gantikan ya, bentuk tahingga ini sama dengan B. Ya. Sama dengan limit x dikalikan pangkat negatif x kuadrat dx dari 4 sampai dengan B. Kemudian B ini ya mendekati tahingga. Oke. Pertama kita selesaikan dulu bagian yang integral ya. Jadi di sini integral x dikalikan pangkat negatif x kuadrat dx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan pemisalan. Kita misalkan negatif x kuadratnya sama dengan U. Kemudian kita turunkan kedua ruas. Jadi negatif 2x dx sama dengan du. Nah, di integran di sini ada x dx. Jadi kita sesuaikan juga bentuknya. Jadi x dx negatif 2 kita pindahkan ke sini jadi negatif du per 2. Sehingga ini menjadi integral ini pangkat negatif x kuadrat ya. Ini kan negatif x kuadratnya kita pisahkan dengan u. Ini menjadi pangkat u. Kemudian x dx-nya di sini adalah negatif du per 2. Atau kita ubah dalam bentuk yang lebih mudah. Ini jadi 1/2 dikalikan negatif ya, negatif 1/2 dikalikan integral pangkat U du. Ini menjadi negatif 1/2 integral dari pangkat U apa du sama ya. Jadi integral pangkat x dx
itu adalah E pangkat X. Ini X-nya diganti dengan U. Ya. Jadi E pangkat U ya plus C ya. Nah, U-nya di sini apa? Di sini U-nya adalah negatif X kuadrat ya. Jadi negatif 1/2 dikalikan E pangkat U. U-nya adalah negatif X kuadrat. Negatif X kuadrat. Ya, plus C gitu ya. Nah, ini bagian integralnya sudah kita selesaikan. Kita coba selesaikan ya di sini. Sama dengan limit B-nya menuju hingga. Nah, hasil integralnya kan negatif 1/2 E pangkat negatif X kuadrat. Batasnya itu dari 4 sampai dengan B. Jadi kita gantikan ya batas-batasnya sini. Sampai dengan limit. Kita mulai dari yang B. Negatif 1/2 dikalikan E pangkat negatif B kuadrat dikurangi E pangkat negatif 4 kuadrat gitu ya. B-nya dia menuju hingga. Sama dengan limit, ini setengahnya bisa kita pindahkan ke depan ya. Negatif 1/2 limit B-nya menuju hingga. Ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk 1/E pangkat B kuadrat dikurangi 1/E pangkat 16. Oke. Di sini kita lihat ya, 1/E pangkat B kuadrat ya. Di sini B adalah bilangan yang mendekati tak hingga. Jadi E dipangkatkan suatu bilangan yang besar sekali ya. Sehingga di bagian penyebut itu nilainya besar sekali. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali. Bagaimana? Apa yang terjadi? Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali di sini. Maka dia nilainya mendekati 0 gitu ya. Ya, semakin kecil dan mendekati 0. Jadi di sini limit langsung saja ya di sini 1 dibagi bilangan yang sangat besar itu yang mendekati 0 nilainya. Kemudian dikurangi 1/E pangkat 16. Ya. Ini jadi setengah ya dikalikan negatif 1/E pangkat 16. Jadinya 1/2 dikalikan E pangkat 16. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini karena ada nilainya, berarti dia itu konvergen ya. Konvergen menuju sebuah nilai ya. Nilainya adalah 1/2 pangkat E. 1/2 dikalikan E pangkat 16. Gitu ya. Bisa difahami ya. Bisa, Pak. Oke, bagus. Ini contoh yang pertama. Jadi digantikan ya batasnya di sini karena di sini batasnya tak hingga. Kita gantikan dengan sebuah variabel ya misalnya sini B.
kemudian kita selesaikan ya integralnya, kemudian cari limitnya, limit B-nya menuju Tahingga ya. Contoh yang kedua, integral dx per 2x min 1 pangkat 3 dari negatif Tahingga sampai dengan 0. Ini berdasarkan definisi ini one infinite limit. Ya, kita bisa ubah ya bentuknya. Jadi sama dengan limit ini negatif Tahingga, kita gantikan dia menjadi A ya sampai dengan 0 ya. dx 2x min 1 pangkat 3. Jadi limitnya A menuju negatif Tahingga. Nah, kita selesaikan yang bagian integralnya terlebih dahulu ya. Jadi integral dx 2x min 1 pangkat 3. Nah, ini kita bisa selesaikan ya dengan pemisalan ya. Jadi kita misalkan 2x min 1 itu sama dengan U. Kita turunkan kedua ruas, jadi 2dx sama dengan du. Nah, di sini kita lihat bentuknya adalah dx. Ya. Maka kita harus kalikan ya masing-masing kedua ruas dengan 1/2 sehingga didapatkan dx sama dengan du per 2 atau setengah du. Ini intinya dx-nya adalah du per 2 di sini ya. Atau kita ini dulu 1 per, karena di sini 2x min 1 kita misalkan dengan u, jadi u pangkat 3 dikalikan dx-nya adalah du per 2. Du per 2. Atau kita ubah bentuknya dalam bentuk sederhana jadi setengah dikalikan du per u pangkat 3. Ini menjadi 1/2. Nah, ini kan u pangkat 3 kalau pindah ke atas jadi u pangkat negatif 3 ya. Jadi 1/-2 ya, dikalikan u pangkat negatif 2. Atau negatif 1/4 1 per 2x min 1 pangkat 2. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna ya ini. Ya, bentuknya. Pindah atas bawah tapi tetap sama. Jadi negatif 1/4 dikalikan 2x min 1 pangkat 2. Nah, ini ya bentuknya ya. Karena ini bentuknya tak tentu ya, bisa ditambah dengan C. Oke, selanjutnya ini kan bagian integralnya sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan ini bagian sini jadi limit. Nah, ini negatif 1/4 2x min 1 pangkat 2 itu batasnya itu dari A sampai dengan 0. A-nya menuju negatif Tahingga. Kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Sama dengan limit 1/4 ya. Kita gantikan X-nya dengan 0 ya. 2 kali 0, 0 dikurangi 1 negatif 1, negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Di sini ya negatif 1/4 ya, dikurangi, hati-hati di sini ada negatif ya. Negatif
1/4 ya. X-nya kita kalikan dengan A ya, jadi 2A dikurangi 1 kuadrat. A-nya menuju negatif sehingga ini negatif 1/4 ditambah ini 1/4 2A dikurangi 1 dikuadratkan. A-nya dia menuju sehingga ya. Nah, di sini kita lihat A-nya itu adalah bilangan yang sangat kecil ya. Jadi negatif, bilangannya negatif tapi sangat kecil. Misalkan negatif 1000 atau negatif 100. Negatif 100. Di sini negatif 100 dikalikan 2, negatif 200. Ya, negatif 200 dikurangi 1, negatif 201 dikuadratkan, dia menjadi bilangan positif. Bilangan positif yang sangat besar. Ya. Itu kalau 100. Karena kalau negatif 1 juta misalkan. Ya. Nah, tentu nanti bilangan yang dihasilkan itu semakin besar. Jadi 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar itu bisa kita abaikan. Nilainya mendekati 0 gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah negatif 1/4 ya, karena ini bisa kita abaikan atau nilainya memang mendekati 0 karena saking kecilnya ya. Nah, ini dua contoh ya. One infinite limit. Nah, bagaimana kalau kasusnya adalah both limits infinite ya. Jadi dua-duanya batasnya adalah bentuk tahingga. Jadi dari negatif tahingga sampai dengan tahingga. Maka bisa kita bagi dua. Jadi kita pecah. Yang pertama dari negatif tahingga sampai dengan 0. Kemudian yang kedua dari 0 sampai dengan tahingga. Kemudian kita cari nilai masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya di sini konvergen, ya, yang dari negatif tahingga sampai 0 itu konvergen, kemudian dari 0 sampai tahingga juga konvergen, maka hasilnya pun eh, konvergen. Jadi kita pecah ya keduanya ya. Eh, dari negatif tahingga sampai dengan 0, kemudian dari 0 sampai dengan tahingga. Kemudian kita proses dengan menggunakan one infinite limit masing-masingnya. Oke. Kalau didapatkan salah satunya divergen, ya maka divergen. Divergen itu nilainya tidak bisa ditentukan. Dia tidak menuju pada satu nilai tertentu. Oke. Nah, ini misalkan ya, ada contoh integral 1/1 plus x kuadrat dx ya, dari negatif tahingga sampai dengan tahingga. Nah, kita pecah ini menjadi dua bagian dari 0 sampai dengan tahingga. Nah, kalau dari 0 sampai dengan tahingga, ini bentuknya kita lihat integrannya 1/1 plus x kuadrat. Ini kita gunakan substitusi ya, trigonometri. Ini didapatkan nilainya itu adalah pi/2. Nah, kemudian yang satunya lagi 1/1 plus x kuadrat dari negatif tahingga sampai dengan 0. Ini dibagi 2 ya. Jadi sesuai dengan uh, di sini definisi both limits infinite.
Nah, didapatkan yang integral dari negatif t hingga sampai dengan nol itu hasilnya pi per 2 juga. Nah, ini karena eh, 1 per 1 plus x kuadrat ini dia apa ya, fungsi genap. Fungsi genap itu simetris ya. Fungsi simetris terhadap sumbu y. Sehingga yang kiri dengan yang kanan itu sama ya, luasnya. Sehingga nanti dijumlah ya antara integral dari negatif t hingga sampai dengan nol, kemudian dari nol sampai dengan t hingga pi per 2 ditambah pi per 2 dengan pi. Ini dia konvergen ya, menuju pi. Nah, kasus lain dalam integral tak wajar selain eh, batasnya dalam bentuk tahingga, yang negatif tahingga atau negatif tahingga atau positif tahingga, bisa juga batasnya itu apa ya, terbuka ya. Dan biasanya kita dihadapkan kasus ya, integral fx dx dari a sampai dengan b. Nah, itu intervalnya tertutup. Jadi x-nya itu di antara a dan juga b. Artinya a dan b-nya itu ikut serta. Ya. Akan tapi dalam integral tak wajar ini half open. Jadi salah satunya itu terbuka. Ya. Jadi integral fx dx dari a sampai b. Misalkan yang terbuka adalah yang b. Gitu. Jadi b-nya itu dia tidak ikut. Ya, b-nya itu tidak ikut. Maka di sini kita lihat ya integral fx dx dari a sampai b, kita masih gunakan limit fx dx dari a sampai dengan t. T-nya dia menuju b dari kiri. Gitu kan. Jadi kita mencari bilangan ya, bilangan yang mendekati b dari kiri. Jadi t menuju b negatif, artinya dia b, nilai t ini dia mendekati b dari kiri. Kita coba lihat kasusnya begini. Nah, ini misalkan gini ya. Contohnya integral dx per akar dari integral integral dx per akar 4 min x kuadrat. Ini kan ini ada di soal UTS kemarin kalau nggak salah ya. Bentuknya seperti ini untuk mencari domain ya. Soal UTS kemarin baru Bapak periksa kemarin. 4 min x kuadrat. Nah, ini kan bentuk fungsi rasional ya. Dan kita pastikan bahwa tidak terjadi pembagian dengan nol. Nah, karena pembagian dengan nol menghasilkan fungsi yang memang tidak terdefinisi, gitu ya, tidak bermakna. Maka di sini kita pastikan ya eh, akar dari 4 min x kuadrat itu tidak sama dengan nol atau lebih dari nol ya. Lebih dari nol.
Artinya di sini 4 min X kuadrat itu harus lebih dari 0. Ya. Atau bisa kita tuliskan lagi bentuknya kalau kita kalikan negatif ya. Jadi X kuadrat dikurangi 4 dia kurang dari kurang dari 0. Ya. Ini bisa kita faktorkan. Jadi X min 2 X plus 2 kurang dari 0. Jadi di sini X-nya itu jadinya di antara ya, di antara 2, negatif 2 dan 2. Nah, X-nya itu dia tidak boleh sama dengan 2, karena kalau sama dengan 2, itu nanti terjadi pembagian dengan 0. Ya. Jadi, makanya di sini batasnya tidak boleh sama dengan 2. Ya. Jadi, kalau kita tulis di sini, X-nya itu ya, dari 0, X-nya lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 2. 2-nya tidak tertutup. Ya. Dia terbuka. Nah, kalau lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi, nah, jadi kita misalkan di sini duanya kita ganti dengan T. Jadi, karena memang tidak menyentuh ke 2, ya, yang mendekati ke 2. Jadi, limit integral dx per akar dari 4 min x kuadrat dari 0 sampai dengan T. Nah, T-nya itu dia mendekati 2 dari kiri. Ya, 2 dari kiri. Nah, ini bisa diselesaikan dengan substitusi ya, trigonometri ya. Eh, Didapatkan sini limit ya inversin x per 2 ya, dari 0 ke t, t-nya dia mendekati 2 dari kiri. Dan ini dapatkan hasilnya sini adalah pi per 2. Oke ya, dan bisa difahami ya. Jadi kita lihat ya kasusnya apakah 2 ini masuk atau tidak ya. Karena kalau masuk di sini terjadi pembagian dengan 0. Ya. Jadi intervalnya di sini terbuka di 2. Nah, ini ringkasan ya dari apa yang kita bahas ya. Jadi integran tak hingga di ujung selang. Nah, ini misalkan terbukanya itu di B, ya, terbukanya di B, sehingga integral fx dx dari A sampai B, limit integral fx dx dari A sampai T, T-nya mendekati B dari kiri. Tapi kalau terbukanya di A, yang jika kontinu pada sini, AB, selang terbuka, half open, ya, terbukanya di A, sementara di B-nya tertutup. Nah, di sini limit fx dx dari A sampai B. Nah, yang terbukanya kan di A. Ya. Kita misalkan sini A-nya dengan S. Limit integral fx dx dari S sampai B. Nah, S-nya itu mendekati A dari kanan. Nah, gitu ya. Nah, ini pada interior point ya.
Nah, ini nih penjelasannya ya. Jadi integran tak hingga di titik dalam selang pengintegralannya. Jika fx dia kontinu pada selang tertutup AB, ya, kecuali di C, ya, di mana C itu di antara A dan B, ya, dan limit fx di mana x menuju C itu positif plus minus tak hingga, maka bisa bisa kita kita pecah ya ke dalam dua bagian. Jadi integral fx dx dari A sampai B itu pertama fx dx dari A sampai C, kemudian integral fx dx dari C sampai B. Jadi kita pecah menjadi dua bagian. Nah, karena dia tidak kontinu di titik C, jadi nilainya tidak ada di C, gitu ya. Sehingga nanti yang pertama ini, yang bagian pertama, C-nya diganti dengan T, ya, jadi T-nya menuju C dari kiri, gitu ya. Kemudian yang bagian dua, ya, kita gantikan dengan dengan S, S-nya menuju C dari kanan. Ya, jika yang pertama dan kedua ini ada, gitu ya, maka ini dan nilainya ada dan berhingga, maka integral tak wajar ini konvergen. Nah, ini contohnya nih. Ini bentuk integral dx per x min 1 pangkat 2 per 3 dari 0 sampai 3. Nah, kalau kita lihat ya, di sini di x sama dengan 1, itu dia tidak kontinu ya. Maka kita pecah di sini. Dari 0 sampai 1, kemudian dari 1 sampai 3. Kemudian kita cek masing-masing. Cek masing-masing di sini. Ya, ternyata ada nilainya ya. Jadi, untuk integral ya dari 0 sampai dengan 1 itu nilainya 3. Kemudian untuk yang eh, 1 sampai 3 itu ada hasilnya 3, 2, 1 per 3. Jadi 6,78. Oke, ini eh, tugas ya pertemuan hari ini. Oh, ya. Ada yang tanyakan? Sebentar ya, Bapak ambil telepon. Halo, Assalamualaikum, Pak Dasep. Mohon maaf nih, saya lagi ada kelas tuh. Iya, semester antara ini. Bu Nunuk, udah datang ya Bu Nunuk pada udah ya. Terus saya, oh, oh gitu. Oh, ada iya, ini baru selesai ini semester antara ini. Iya nanti saya, iya ya, iya saya langsung ke sana Pak. Iya, iya sama-sama Pak. Oke, eh, kita cukupkan mungkin untuk pertemuan hari ini. Jadi silakan ini dipelajari kembali, kemudian tugasnya ini dikerjakan ya. Karena kan mengulang ya, kan sudah pelajari topik ini di semester sebelumnya, jadi diperbanyak latihan saja ya. Kita jumpa lagi hari Kamis ya, Kamis malam ya, karena kalian sibuk ya kegiatan PKKMB. Jadi untuk UAS kita selenggarakan secara daring karena di sini waktunya tidak
memungkinkan lagi kalau luring ya. Eh, Nanti Sekar tolong disiapkan Zoom-nya ya. Baik, Pak. Mm-mm. Oke, ini tugasnya dikerjakan. Tugas yang kemarin, tugas pertemuan 14, Bapak lihat baru 8 orang, ya ada 2 orang yang belum eh, submit ya, segera ya. Yang belum, karena hari Jumat ini akan diinput nilainya. Kalau nilai tugasnya tidak masuk, ya sayang sekali itu tidak membantu ya, tidak membantu nilai kalian gitu ya. Supaya kalian tidak mengambil mata kuliah ini yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi yang belum mengumpulkan, Bapak tunggu sampai hari Jumat pagi ya. Nah, Jumat siang Bapak input nilainya ya di si akad. Batas terakhirnya tanggal 25. Nah, pekan depan udah masuk semester 119 ya. Oke, Bapak tutup ya pertemuan hari ini. Mohon maaf ya, ditutup awal karena Bapak ada ini kegiatan lain. Bapak